Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Alhamdulillah sekali kita dapat bertemu lagi dalam kesempatan kali ini. Perkenankanlah saya Nasir Ahmad Firmansyah dari kelas 1 Manajemen Zakat Wakaf A. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian dan ruang lingkup ilmu hadis. Pengertian ilmu hadis. Kata ilmu hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu terdiri dari kata ilmi al-hadis yang terdiri dari dua suku kata, yaitu ilm dan hadis. Secara etimologi, ilm berarti pengetahuan. Ilmu pengetahuan jamaknya ulum yang berarti al-yakin atau keyakinan dan al-ma'arifah atau pengetahuan. Menurut para ahli kalam mutakalimun, ilmu berarti keadaan tersikapnya sesuatu yang diketahui atau objek pengetahuannya. Tradisi di kalangan sebagian ulama, ilmu diartikan sebagai sesuatu yang menancap dalam-dalam pada diri seseorang. Dengannya ia dapat menemukan atau mengetahui sesuatu. Hadis secara terminologinya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat-sifatnya yang berfungsi sebagai penafsir atau penjelas terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, dari pengertian di atas, ilmu hadis dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji dan membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, persetujuan, ataupun sifat-sifat, tabiat, dan tingkah lakunya, atau yang disandarkan kepada sahabat tabi'innya. Kemudian ilmu hadis ini terbagi menjadi dua macam, yakni ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Menurut bahasa, riwayah dari akar kata rawa, yarwi, riwayatan, yang berarti al-nab, memindahkan dan penukilan, al-zik, penyebutan, dan al-fat, pemintalan. Riwayatan adalah memindahkan berita atau menyebutkan berita dari orang-orang tertentu kepada orang lain dengan mempertimbangkan atau dipintal kebenarannya. Dalam bahasa Indonesia, sering disebut riwayat dalam arti memindah berita dari sumber berita kepada orang lain, atau memindahkan hadis dari sesamanya dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita atau yang menyampaikan hadis tersebut atau yang lainnya. Ilmu hadis riwayah secara istilah menurut para pendapat yang terpilih sebagaimana yang ditemukan oleh Subhil al-Sali ialah ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan secara teliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan maupun sifat serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat tabi'in. Kemudian, ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah dari aspek etimologi, kata dirayah berasal dari kata dara, darian, dirayatan atau dirayah, yang berarti pengetahuan. Dengan demikian, yang dibahas dalam ilmu ini adalah dari segi pengetahuannya, yakni pengetahuan tentang hadis atau pengantar ilmu hadis. Secara terminologi, ilmu hadis dirayah adalah
ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukum adaan para periwayat, syarat-syarat mereka, macam-macam riwayat, periwayatannya, dan hal-hal berkaitan dengannya. Kemudian, sejarah perkembangan ilmu hadis. Pada hakikatnya, ilmu hadis itu mulai muncul pada masa Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis dan para sahabat meriwayatkannya. Ilmu hadis secara bersamaan dengan pertumbuhan periwayatan dan penulisan hadis. Ilmu ini mulai tampak pada Rasulullah SAW wafat. Sahabat sebagai generasi pengembang amanah menyampaikan dan menyebarkan Islam aktif serta giat melakukan periwayatan hadis. Hal ini dilakukan untuk menyebarluaskan di tengah masyarakat serta menghindari adanya orang-orang yang menodai dan merusaknya. Para sahabat berusaha dengan keras untuk menjaga, menukil, menghafal, dan menulis hadis. Dari sisi penulisan hadis, Nabi lebih dahulu ditulis daripada ilmu hadis itu sendiri. Karena hadis itu merupakan materi yang dimaksud dikumpulkan dan dikaji, sedangkan ilmu hadis merupakan kaidah-kaidah dan metode yang digunakan untuk menyeleksi diterima atau ditolaknya suatu hadis, serta untuk mengetahui kualitas hadis tersebut. Kemudian, periodisasi sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Yang pertama, masa pertumbuhan sejak masa sahabat sampai akhir abad 1 Hijriah. Pada periode ini dikenal dengan istilah hadis makbul dan hadis mardud. Ini ditandai dengan usaha-usaha sahabat dalam menjaga hadis dengan langkah-langkah. Yang pertama, membersihkan jiwa dan menguatkan tekad. Yang kedua, memperkuat agama. Yang ketiga, memandang hadis sebagai salah satu pilar Islam, menyampaikan amanat Nabi. Yang selanjutnya, masa penyempurnaan dimulai sejak awal abad kedua Hijriah sampai awal abad 3 Hijriah. Penyempurnaan dilakukan berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama, semakin melemahnya kemampuan hafalan umat Islam. Yang kedua, semakin panjang dan bercabangnya sanad. Yang ketiga, sudah tumbuh beberapa fraksi atau sekte yang menyimpang. Selanjutnya, masa pembukaan ilmu hadis secara independen dimulai sejak abad ketiga sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Pada masa ini, masing-masing ilmu hadis menjadi ilmu yang spesifik atau khas, seperti tentang hadis mursal, hadis sahih, dan lain-lain. Pada masa ini bermunculan kitab ilmu hadis diantaranya. Yang pertama, Tariq al-Ruqwat disusun oleh Yahya bin Ma'in. Al-Tariq al-Habir disusun oleh Al-Bukhari. Yang ketiga, Al-I'la wa Ma'rifah al-Rijal dan Al-Nasik wal Al-Manus disusun oleh Ahmad bin Hanbal. Yang selanjutnya, masa penyusunan ilmu hadis secara komprehensif dan melimpahnya kegiatan pembukaan ilmu hadis. Masa ini dimulai sejak pertengahan abad keempat sampai abad ke-7 Hijriah. Pada masa ini, para ulama giat melakukan penyusunan ilmu hadis sebagaimana pendahulu mereka sebelum mengumpulkan sesuatu yang berbeda ke dalam suatu bidang dan menyisipkan apa saja yang belum diungkap atau dibahas. Bermunculan kitab-kitab ilmu hadis, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Al-Muhaddis Al-Fashil Bayyin Al-Rawi
wa Al-Wayyin disusun oleh Al-Qadini Abi Muhammad Al-Ramahamuzi Al-Hasan ibn Abda Al-Rahman ibn Khalid. Yang selanjutnya, masa depan hadis dan ilmu hadis. Secara historis dan filosofis, eksistensi hadis tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran. Mata rantai antara keduanya ibarat jasmani dan ruhani, dan pemisah antara keduanya menimbulkan malapetaka yuridis, sosiologis, dan kultural. Hanya saja ditemukan kelompok tertentu dalam umat Islam sendiri yang enggan menjadikan hadis sebagai pedoman dan undang-undang dalam kehidupannya. Mereka adalah ingkar al-sunnah atau munkir al-sunnah. Kelompok ini muncul pada masa Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Hijriah. Tetapi sampai saat sekarang ini, baik secara terselubung maupun secara terang-terangan, mereka yang berpaham ingkar sunnah, baik yang mereka ingkari itu seluruh sunnah maupun sebagiannya saja, tetap muncul di berbagai tempat. Kalau begitu, masa depan Al-Quran dipastikan tetap langgeng karena tidak ditemukan kritik terhadapnya. Namun masa depan hadis kemungkinan tidak selanggeng dengan Al-Quran. Selanjutnya, aspek terpenting dalam pengembangan masa depan hadis dan ulumun al-hadis adalah senantiasa menggalakkan penelitian hadis dalam berbagai kitab, mengingat bahwa status hadis dapat diketahui kualitasnya melalui penelitian-penelitian yang akurat. Karena itu, suatu hadis dapat dianggap sahih, hasan, atau dhaif setelah diadakan penelitian baik sanad dan matanya. Tujuannya adalah untuk mengetahui otentisitasnya, apakah layak dijadikan hujah atau tidak. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika selama penyampaian materi banyak kekurangan dan kesalahannya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.